Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita, dan hari ini kita akan bersama-sama membahas dari Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ke-19. Saya akan membacakan bagian ini untuk saudara sekalian. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan yang bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka.
Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan kebenarannya dan hidup dalam kebenaran itu. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan PA kita. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali membaca firman-Mu dan kami hendak merenungkan kebenarannya. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya ketika kami belajar akan firman Tuhan ini, hati kami dituntun untuk mengenali maksud-Mu, mengenali kuasa-Mu, mengenali apa yang Kau inginkan kami lakukan, dan kiranya melalui kebenaran yang kami pelajari, kami berjalan dalam tuntunan-Mu sebagai umat-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Tuhan sendirilah yang akan berkata-kata pada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini bercerita tentang Yakobus dihukum mati dan Petrus dilepaskan. Kalau kita memperhatikan bagian ini, kita akan merasa bahwa Lukas itu sedang menginterupsi ya tentang penginjilan ke seluruh dunia yang sudah kita kemarin bahas, bagaimana Paulus dan Barnabas itu pergi ke Antiokhia dan di sana mereka mengajar murid-murid itu supaya mereka bertekun di dalam firman Tuhan, sampai murid-murid itu kemudian menjadi orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi melakukannya. Perubahan hidup yang membuat mereka makin cinta Tuhan dan juga mereka mengasihi sesama mereka. Nah, kemarin kita mengingat bahwa kemudian ditutuplah cerita tentang Antiokhia itu dengan Paulus dan Barnabas pergi membawa persembahan dari orang-orang Antiokhia ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kita membaca pasal 12 ini yang sesungguhnya disangkutkan dengan Paulus dan Barnabas yang ke Yerusalem itu, ya. Sebab nanti kita akan menemukan hubungannya bagaimana mereka nanti membawa Yohanes Markus yang rumahnya menjadi tempat doa orang-orang ini ketika Petrus ditangkap itu kembali ke Antiokhia. Dan kemudian mereka diutus untuk memberitakan Injil dalam perjalanan Injil yang pertama itu, ya. Tetapi sesungguhnya cerita yang kita baca ini tidak ada hubungannya, saudara-saudara ya, dengan kehadiran Paulus dan Barnabas di Yerusalem. Jadi ini semacam interupsi. Bagaimana Lukas itu kemudian menceritakan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Yerusalem, bagaimana Yakobus itu dibunuh dan Petrus itu dilepaskan dari penjara, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini, sebenarnya interupsi itu bahkan sampai ayat 24. Bagaimana kemudian Herodes itu mati, ya. Herodes ini adalah Herodes Antipas. Herodes yang sama dengan Herodes yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca ini, sekali lagi kita menemukan Herodes Antipas itu adalah Raja Herodes yang lebih dikenal oleh orang-orang Yahudi dibandingkan Herodes-Herodes yang lain, ya. Karena Herodes yang ini sangat berpihak pada orang Yahudi, ya. Kita membaca di ayat 12 itu, Herodes itu bertindak keras terhadap beberapa jemaat yang dimaksud adalah orang Kristen, ya. Dan itu menyenangkan orang Yahudi. Kemudian dia menyuruh menangkap Yakobus dan membunuh Yakobus, dan itu menyenangkan orang Yahudi. Sehingga dikatakan di ayat yang ketiga, ketika dia melihat bahwa orang Yahudi senang dengan kematian Yakobus, lalu dia menangkap Petrus, ya, pada hari raya roti tidak beragi. Dan ia tidak melakukan apa-apa karena dia menghormati orang Yahudi juga, ya. Jangan bikin pembunuhan di dalam di tengah-tengah perayaan mereka. Maka dia bermaksud nanti membunuh Petrus setelah hari raya Paskah. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu beberapa hari kemudian
Tetapi kemudian kita membaca setelah hari raya Paskah berlalu, Petrus itu akan dibunuh, ya. Pada malam waktu dia akan dibunuh. Ketika Petrus sedang tidur, Alkitab mencatat orang-orang Kristen itu berdoa, ya. Berdoa di rumah Maria yang adalah ibu dari Yohanes yang disebut Markus itu. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu ini Paskah keberapa setelah Tuhan Yesus disalib, ya. Mungkin tidak terlalu jauh. Mungkin beberapa Paskah kemudian. Dan murid-murid yang sedang berdoa itu barangkali mereka selesai merayakan Paskah dan mereka masih berkumpul di rumah Maria itu untuk mendoakan Petrus. Sebab kali itu mereka merayakan Paskah tanpa Petrus. Petrus merayakan Paskah itu di dalam penjara, ya. Setelah hari raya Paskah berakhir, Petrus itu rencananya mau dibunuh. Malam itu orang-orang Kristen itu, para murid itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kata yang dipakai untuk menunjukkan jemaat itu sungguh-sungguh berdoa itu adalah ektenos, ya, yang menggambarkan sebuah tangan yang diulurkan ke atas begini, stretch out, ya. Permohonan, gambaran sebuah permohonan. Apa yang dimohonkan jemaat? Kira-kira mereka memohonkan supaya Tuhan itu menolong Petrus. Mereka sedih karena Yakobus dibunuh, dan sekarang mereka akan melihat, mereka mendengar Petrus akan dihukum mati juga. Lalu mereka berdoa. Tentu mereka berharap Tuhan menolong Petrus. Ketika mereka sedang berdoa, Petrus itu tidur, saudara-saudara, dikatakan tidur. Dan tidurnya itu nyenyak, gitu ya. Sampai malaikat itu ketika membangunkan Petrus bukan cuma dipanggil, Petrus bangun, tapi ditepuk, ya, itu menunjukkan dia sedang tidur nyenyak, begitu ya. Petrus dijaga oleh 4 regu pengawal, yang masing-masing regu adalah 4 orang. Jadi Petrus ini dijaga oleh 16 orang. Itu yang kita baca dari Alkitab, ya. Dikatakan di ayat 4, Herodes menyuruh menjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Nah, saudara-saudara, berarti pengawal ini ketat, ya. Dan malam itu katanya Petrus itu ditaruh di dalam ruang yang sangat dalam, karena kita tahu nanti waktu keluar itu melewati jaga yang pertama, jaga yang kedua, baru ketemu pintu gerbang, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam selnya sendiri Petrus itu diikat dengan 2 orang prajurit di kiri kanannya. Kaki yang satu diikat dengan kaki prajurit yang satu di sebelah kanan, misalnya gitu, ya. Kaki yang sebelah kiri diikat dengan kaki prajurit yang sebelah kiri. Begitu cara orang Romawi itu menjaga tahanan. Sehingga kalau dia bergerak, kakinya bergerak, itu akan menarik kaki prajurit yang menjaganya. Petrus tidur, dan karena itu prajurit-prajurit juga tidur. Dan tengah-tengah malam itu dikatakan tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu, penjara itu, ya. Malaikat itu menepuk Petrus dan berkata, bangun, segera. Entah oleh tepukan itu atau bersama dengan tepukan itu, lalu gugurlah rantai yang mengikat kaki Petrus itu. Nah, saudara, berarti rantai itu masih mengikat kakinya penjaga itu, ya. Tetapi yang mengikat kakinya Petrus lepas, gitu ya. Lalu malaikat bilang, Petrus pakai sepatumu. Karena rupanya dia lepas sepatu, saudara, ya. Pakai sepatumu, pakai ikat pinggangmu. Petrus melakukannya. Kemudian dia berkata, sekarang kenakan jubahmu, lalu ikutlah aku. Nah, saudara, Petrus itu nampaknya dia seperti mimpi, ya. Dikatakan bahwa ketika dia mengikuti malaikat itu, dia tidak sadar. Dia pikir dia melihat penglihatan, begitu ya. Sehingga dia memakai itu dan mereka berjalan keluar.
lewat penjagaan yang pertama, lewat penjagaan yang kedua. Saya kurang tahu apakah tiap-tiap penjagaan itu ada pintunya, tetapi yang jelas mereka melewati tempat pengawalan yang pertama, pengawalan yang kedua. Ya, saya pikir itu melewati 16 orang prajurit itu ya. Dan kemudian baru sampailah mereka kepada pintu gerbang besi, ya, yang menunjukkan pintu gerbang luar penjara itu. Dan pintu itu katanya terbuka dengan sendirinya, ya. Petrus itu keluar, dan setelah dia melewati satu ruas jalan, nah bahasa asli itu mengatakan begitu ya. Setelah mereka melewati satu ruas jalan, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan setelah mereka berjalan sampai ke ujung jalan itu, malaikat itu meninggalkan Petrus. Tiba-tiba malaikat itu hilang. Nah, saudara-saudara, pada saat itulah baru Petrus sadar bahwa dia bukan melihat penglihatan, bukan mimpi, tetapi sungguh-sungguh malaikat Tuhan menolong dia. Sehingga Petrus berkata, "Taulah aku, benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari tangan orang-orang Yahudi itu." Kemudian dia berpikir sejenak, kemana ya? Nah, saudara-saudara, dari sini kita tahu bahwa Petrus tahu di mana saudara-saudara berada. Ada penafsir yang mengatakan barangkali rumah Maria itu yang merupakan mama dari Yohanes Markus itu adalah tempat di mana dulu dia dan teman-teman yang lain 120 orang itu berdoa bersama-sama ketika menunggu datangnya Roh Kudus, ya. Sehingga ketika Petrus berpikir sebentar, lalu dia langsung pergi ke tempat itu, ya. Dan kemudian dia mengetuk pintu. Saudara-saudara, ada cerita menarik di sini ya. Ketika dia ketuk pintu, lalu ada satu hamba itu mendengar namanya Rode. Siapa nih ketuk-ketuk pintu? Dia keluar. Waktu dia ketuk pintu, siapa? Lalu Petrus mungkin berkata, "Aku, Petrus," gitu ya. Dan Rode itu mengenal itu suara Petrus. Dia bukannya membuka pintu, tapi dia berlari masuk dan beritahukan saudara-saudara yang sedang berdoa itu ya. Dia kata, "Petrus ada di luar." Saudara-saudara itu berkata, "Kamu menggigau ya? Petrus sedang di penjara." Betul, dia ada di luar. Saudara-saudara, lalu mereka bilang, "Itu mungkin malaikat penjaganya, guardian angel." Nah, saudara-saudara, dari sini kita mengerti bahwa orang-orang Yahudi itu percaya ya bahwa ada malaikat yang menjaga tiap-tiap orang. Kita mengingat ajaran Tuhan Yesus bukan? Bahwa anak-anak kecil itu ada malaikatnya yang menjaga mereka. Nah, ini dia ya. Sehingga mereka percaya itu ada malaikatnya Petrus. Petrus tidak mungkin di situ. Sebenarnya menarik ya. Mereka berdoa supaya Tuhan melepaskan Petrus, menolong Petrus. Tapi rupanya mereka setengah tidak yakin kalau doanya dijawab. Begitu loh kira-kira ya. Kali itu mereka kemudian mendengar ketukan-ketukan itu, terus akhirnya mereka pergi juga. Dan kemudian ketika mereka buka pintu dan melihat Petrus, dikatakan mereka tercengang-cengang. Dan, nah ini menarik ya. Kemudian mereka rupanya heboh begitu ya. "Petrus, Petrus." Lalu Petrus memberi tanda dengan tangannya. Bagaimana tuh kira-kira? Gini mungkin ya. Gitu ya. Diam gitu. Lalu mereka semua diam. Dan Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Dan dia memberi pesan kepada mereka. Beritahu Yakobus, ya. Beritahu Yakobus. Saudara-saudara sekalian, Yakobus ini bukan Yakobus yang dihukum mati di ayat 1. Tapi Yakobus yang ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus, ya, adiknya Tuhan Yesus. Yakobus ini adalah yang menulis kitab Yakobus, ya, di dalam Alkitab kita. Kita juga mengenal Yakobus ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mentaati hukum Taurat. Seorang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan seorang pendoa yang luar biasa, ya. Dan kalau kita nanti membaca dalam Kisah Rasul pasal 15, Yakobus ini menjadi salah satu sokok guru jemaat bersama dengan Petrus dan Yohanes, ya.
Nah, ini Yakobus ini. Nah, kita mengerti sekarang bahwa Yakobus itu setelah Yesus mati, kemudian dia bertobat, dia percaya pada Yesus, dan kemudian dia menjadi salah satu murid itu. Ya, nah saudara-saudara, kemudian dikatakan setelah itu Petrus pergi meninggalkan mereka. Kenapa kok pergi, saudara-saudara? Yang pertama, Petrus tahu kalau dia ada di tengah-tengah saudara-saudara itu, dia akan segera ditemukan oleh Herodes. Yang kedua, Petrus melindungi saudara-saudara yang lain ya. Jangan sampai kehadirannya di situ membuat semua orang ditangkap. Nah, saudara-saudara, ini menarik ya. Nah, salah satu yang menarik dari cerita ini adalah gini. Bagaimana Lukas bisa tahu detil-detil itu? Petrus memberitahu dengan jarinya, dengan tangannya supaya mereka diam. Nah, itu menunjukkan ada orang di situ, ya, yang memberitahukan dengan jelas pada Lukas. Dan nampaknya barangkali orang itu adalah Yohanes Markus, ya, yang nanti akan pergi bersama dengan Barnabas dan Paulus ke Antioquia itu, ya. Nah, saudara-saudara, kita akan bahas sampai sini dulu. Tentang Herodes nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita mau merenungkan kenapa ya kok Yakobus itu dihukum mati dan Tuhan tidak menolong. Tapi ketika Petrus mau dihukum mati, Tuhan melepaskan Petrus dengan cara yang sangat luar biasa. Melepaskan dia dari rantai-rantainya, melepaskan dia dari pengawal-pengawalnya, melepaskan dia dari penjaranya, membuka pintu gerbangnya, dan ada malaikat. Saudara-saudara, apakah itu berarti Petrus lebih penting daripada Yakobus? Apakah Tuhan lebih mengasihi Petrus dari Yakobus? Saudara-saudara, sesungguhnya bukan itu yang dapat kita pelajari ya. Tetapi sesungguhnya maksud Tuhan itu terlaksana di dalam hidup orang-orang percaya, baik melalui pertolongan Tuhan yang berupa penyelamatan fisik maupun pertolongan Tuhan bukan dengan penyelamatan fisik. Bagaimana maksudnya ini? Maksudnya adalah saudara-saudara, kita percaya ketika Yakobus itu mati dibunuh, Tuhan tahu dan ada maksud Tuhan, pertolongan Tuhan juga supaya dia kuat menjalani kemartiran itu. Darah Yakobus dicurahkan menjadi dasar gereja, martir bagi gereja. Tetapi Petrus harus hidup sebab dia harus memberitakan Injil, ya. Dan nanti Petrus akan mati pada waktu Tuhan mengendakinya, pada waktunya. Tapi saat itu Tuhan mau Petrus memberitakan Injil, maka dia dilepaskan. Saudara-saudara, dari situ kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu bukan bergantung dari kita selamat apa enggak selamat. Kita diberkati dengan materi dunia berlimpah-limpah atau sebenarnya Tuhan enggak memberkati kita. Bukan itu, ya. Tapi penyertaan Tuhan itu nyata dari maksudnya yang terlaksana di dalam hidup kita. Entahlah itu melalui kehidupan kita atau mati kita. Paulus menyadari itu ketika dia berkata, bagiku hidup dan mati itu adalah keuntungan. Kalau aku mati, aku kembali pada Tuhan dalam Kristus. Kalau hidup, ya memang ada harus tugas yang harus kuselesaikan di dalam Kristus yang sama. Saudara-saudara, karena itu mari kita tidak menilai orang karena dia secara fisik berhasil, secara duniawi berhasil. Tapi juga sama, jangan menilai diri sendiri, jangan membandingkan diri sendiri. Bahwa saya dibandingkan orang lain kok Tuhan lebih mengasihi orang lain. Enggak, saudara-saudara. Yang penting itu adalah mari kita mencari maksud Tuhan dalam hidup kita. Laksanakan itu. Tidak usah membandingkan diri, ya. Nanti di sorga Yakobus dan Petrus menerima upah yang sama.
sama dengan kita. Siapa yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dia akan menerima ubah-engkal sama-sama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, tentang doa. Saudara-saudara, doa itu didengar Tuhan. Ya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan itu mendengar doa kita. Memang, saudara-saudara, dalam keyakinan kita, dalam teologi kita, doa itu tidak merubah kehendak Tuhan. Tetapi doa itu menuntun kita untuk mengenali kehendak Tuhan, dan bahkan melalui doa itu Tuhan ingin memberitahukan kepada kita berkatnya, jawabannya yang menguatkan hati kita. Ketika apa yang kita doakan itu selaras dengan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan memberikan sesuatu melalui doa itu, kita diyakinkan Tuhan itu mendengar doaku dan menuntun aku dalam doaku. Saudara-saudara, menarik ya. Bahkan ketika orang-orang jemaat itu tidak percaya, setengah tidak percaya dengan hasil dari doa mereka, Tuhan membuat mereka melihat bagaimana doa mereka dijawabnya. Ya, orang-orang itu sungguh-sungguh berdoa, tapi rupanya mereka tidak yakin bahwa doa mereka dijawab dan Petrus akan dilepaskan. Sehingga ketika sungguh Petrus dilepaskan, mereka yang tercengang-cengang, ya. Tapi bukan kata indah. Ketercengangan itu membuat mereka menyadari betapa besarnya Tuhan, betapa mulianya Dia. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tuhan menghadirkan Petrus sebagai jawaban atas doa mereka. Saudara, mari kita terus berdoa, rajin berdoa. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan berkuasa untuk menyatakan kehendaknya dalam doa-doa kita. Ya, Tuhan kiranya menolong kita. Yang terakhir, saudara-saudara, dari peristiwa ini kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yakobus dibunuh, Petrus ditangkap, Tuhan tidak segera melepaskan Petrus. Bahkan Tuhan itu membiarkan Petrus menjalani Paskah di dalam penjara. Pada malam waktu dia mau dibunuh baru dilepaskan. Tapi yang menarik Petrusnya ini, saudara, bagaimana dia percaya sungguh pada Tuhan, ya. Sehingga pada malam sebelum dia mau dibunuh itu, dia tidur dengan nyenyak. Dia sungguh berserah. Dia mendengar, dia tahu, mungkin dia sedih Yakobus dibunuh. Tetapi dia tahu itu kehendak Tuhan. Dan dia tahu besok dia akan dibunuh. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dengan tenang dia tidur. Sampai harus dibangunin dengan ditepuk oleh malaikat. Saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi ancaman dan bahaya dalam hidup kita? Percayakah kita kepada Tuhan? Iman itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kepasrahan diri. Bukan kepasrahan yang ngawur, tapi kepasrahan pada Dia yang empunya langit dan bumi, yang empunya hidup, yang empunya sorga dan bumi. Tuhan yang sanggup menolong kita. Apapun pergumulan kita, mari kita percaya. Mari kita tidur dengan nyenyak, dengan hati yang yakin. Tuhan menuntun dan menjaga hidupku. Ya, kiranya PH ini menuntun kita untuk makin dekat Tuhan, makin bersyukur kepadanya dan hidup memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dan belajar sesuatu daripadanya. Barangkali ada lebih banyak hal lagi yang bisa kami pelajari. Dan barangkali Tuhan sedang mengatakan sesuatu yang lebih dalam kepada saudara-saudara. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami dan tuntunlah kami di jalan-Mu. Buatlah hati kami percaya kepadamu, dan kiranya melalui apa yang kami renungkan saat ini, kami dikuatkan, kami dituntun untuk hidup di dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Engkau, Juru Selamat, penyerta hidup kami.
penolong kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita, saudara-saudara. Kita nanti bertemu pada hari Selasa jam 6 sore. Kita boleh mendiskusikan bagian ini dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.